mematuhi aturan protokol sesuai dengan kesehatan pemerintah. Baik, kepada yang terhormat, Ketua Harian Gerakan Pramuka Kuartir Cabang se-Kabupaten Indramayu, kepada yang terhormat Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan se-Kabupaten Indramayu, serta peserta seminar online khusus Pangkalan Penegak atau Pandega se-Kabupaten Indramayu. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah berkenan hadir dan ikut serta berpartisipasi di acara seminar online yang berlangsung pada siang hari ini dengan tema Kepedulian Pramuka dalam masa pandemi COVID-19. Namun pada sesi kedua ini, Kak, temanya itu tentang latihan di rumah saja, pramuka berlatih dimanapun dan kapanpun. Baik, sebelum kita memasuki ke inti acara atau masuk ke inti acara, alangkah lebih baiknya saya selaku moderator menjelaskan terlebih dahulu mengenai aturan diskusi yang ada pada seminar online pada siang hari ini. Yang pertama, pada saat pemaparan materi berlangsung, diharapkan seluruh partisipan menonaktifkan mikrofon terlebih dahulu atau meng-mute tombol mute yang ada di pojok kiri bawah. Yang kedua, adapun bila mana peserta ingin bertanya kepada materi, silakan tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah ini atau yang ada di aplikasi Zoom ini. Untuk pertanyaan masih dengan kuota yang terbatas ya Kak. Kemarin kita 3 penanya dikarenakan banyak sekali yang antusias ya, sangat antusias sekali anak-anaknya atau dari kakak-kakak yang bertanya. Untuk itu kita tambahkan kembali kuotanya menjadi 5 penanya. Dan diberitahukan juga untuk hari ini Kak, ada giveaway dan hadiah di akhir acara seminar ini. Makanya untuk kakak-kakak diberitahukan harus mengikuti dan memantau semua pemaparan dari pemateri agar ketika ada informasi apapun kita bisa mengetahui dan bisa bertanya di akhir acara ini atau di langsung ya. Silakan untuk kakak-kakak dipersiapkan untuk pertanyaan dan sebagainya karena akan ada hadiah dan giveaway dari pemateri kita atau dari narasumber kita. Nah, kakak-kakak, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa semenjak wabah pandemi corona melanda bumi kita, banyak sekali kegiatan aktivitas ya atau aktivitas kita yang harus tertunda, apalagi dengan adanya aturan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah, seperti stay at home, terus belajar di rumah, bekerja di rumah, terus yang terakhir itu ibadah juga harus di rumah ya Kak. Oleh sebab itu banyak sekali kegiatan kita yang tertunda atau terbatasi. Sedangkan jika kita berkaca sesuai dengan situasi dan kondisi ini, sangat tidak memungkinkan ya Kak untuk tetap melaksanakan program kerja yang ada di pangkalan atau gugus depan masing-masing. Sedangkan apabila tidak terlaksana dengan baik, pasti akan banyak sekali proker-proker atau program kerja yang terhambat atau tertunda. Itu yang akan menyebabkan penumpukan program kerja di tahun berikutnya atau di tahun ajaran yang baru. Nah, pada kesempatan kali ini Kak, kita akan bahas tuntas tentang bagaimana sih cara kita sebagai anggota pramuka yang baik untuk bisa tetap berlatih dengan beberapa alternatif lain seperti menggunakan sistem viral atau daring atau dengan sistem online.
ya, jadi latihan online, Kak, agar tidak ada program kerja yang tertunda. Nah, untuk itu, apabila kakak penasaran, yuk kita simak pemaparan dari narasumber kita hari ini, yaitu Kak Hasanuddin, SPD, dengan judul tema Latihan di Rumah Saja. Pramuka berlatih dimanapun dan kapanpun. Kepada Kak Hasanuddin, disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita latihan, ada yang akan saya sampaikan dulu. Dengarkanlah kata-kata Sandi Ambalan kita. Di sini kita berdiri putra dan putri Indonesia sejati. Tegak tubuhnya, teguh imannya. Amal ibadah menghiasi hidupnya. Kehormatan itu suci. Jaga diri karena harga diri. Berbudi luhur, menolong sesama, tak kurang amal karena kesukaan. Kemenangan membuktikan kemenangan. Kemenangan atas gejolak jiwa yang bergelora menjadi pramuka. Menolong sesama dikerjakan dengan ikhlas. Tiada mengharap puji dan balas. Keberhasilan usaha pun berbuat tanpa pandang batas. Di dalam darah tubuh ada gumpalan darah. Jika gumpalan darah kita bersih, bersihlah perbuatannya. Jika gumpalan darah kita kotor, buruklah perbuatannya. Tegakkan kebenaran tanpa takabur. Berkaryalah untuk bumi pertiwi. Tataplah masa depan dengan gemilang, dengan kokoh, dan tak pandang asa. Dan tak teruslah berjuang untuk kebaikan. Apa arti hidup jika berdiri di atas bangkai? Apa arti senang jika berdiri di atas penderitaan orang? Kita berkumpul untuk bersatu, bersaudara, bersahaja, bukan untuk membunuh kawan. Tahukah kawan, tiada siksa paling kejam melainkan orang yang lupa pada Tuhan, lupa pada orang tua, bahkan dirinya. Kita berambalan sebab kita seorang kawan, bukan permusuhan, tapi sebuah kesetiaan. Jangan jatuhkan gelas yang lekat, simpanlah rekatnya, tanamkan dalam hati prinsip sukarela, swadaya, dan hidup sederhana. Sabda Pandita Ratu, satu kata dalam kebenaran, berketetapan hati setiap langkah, pantang menjilat dan menyerah. Putus asa adalah watak, bukan seorang kesatria. Ya, yang terhormat untuk kakak-kakak sekalian, buat para pengurus Pramuka Peduli dan yang lainnya, yang saya bacakan ini adalah contoh, sedikit contoh tentang Sandi Ambalan. Kenapa saya bacakan di awal? Karena setiap kali kita latihan, banyak dari kawan-kawan dari penegak itu kapan sih dibacakan Sandi Ambalan? Sebenarnya Sandi Ambalan itu dibacakan ketika kita awal mau latihan itu kita bacakan. Apa? Pada satu acara pembukaan. Itu bisa kita bacakan. Jadi sebagai pengganti dasar untuk ambalan atau untuk wilayah penegak. Oke, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara latihan kita di rumah. Nah, di sini saya ditemani oleh teman saya, namanya Tenyom. Tenyom, ya, ini Tenyom. Hai, apa kabar? Salam pramuka buat kakak semuanya. Mana Tenyom? Di rumah saja, enak nggak? Bosen juga sih. Cuma gimana caranya ya supaya enak gitu latihan pramuka tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, buat teman-teman di si Tenyom, si Tenyom ini kebetulan tempat tinggal saya dekat dengan Taman Indah Banjar, dan kebetulan buat teman-teman yang di daerah luar Indonesia, luar daerah di luar daerah bisa nanti main ke daerah Jatibarang, wilayah Jatibarang di daerah Indramayu, ada habitat yang ada apa namanya sudah diselamatkan. Katanya yang pertama yang mau kita bahas apa ya?
Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mengenalkan pramuka kepada siswa anggota siswa baru. Kebanyakan siswa baru udah bosan waktu di pramuka SMP sama MTS, udah bosan katanya. Nah, bagaimana caranya mereka tertarik lagi sama pramuka gitu, Kak? Oke, nanti akan saya jelaskan caranya ya. Kamu duduk dulu ya. Oke. Nah, buat teman-teman sekalian, buat kakak-kakak sekalian, cara bagaimana kita mengenalkan pramuka dengan keadaan seperti ini. Tentunya kita tidak bisa bertatap muka dengan siswa baru atau anggota baru. Karena mungkin aturan juga dari sekolah juga tidak semua yang ada di daerah atau di seluruh Indonesia ini bisa bersekolah dengan seperti biasanya ya. Nah, sekarang cara kita mengenalkan pramuka penegak, khususnya pramuka penegak, karena saya bicara adalah pramuka penegak, itu bagaimana caranya? Yang pertama, kakak bisa membuat bentuk-bentuk video tentang kegiatan-kegiatan yang ada di depan kakak. Bisa berupa foto, bisa berupa video-video kegiatan yang tahun lalu, bisa juga buat melalui TikTok juga bisa. Jadi tergantung keinginan kakak cara editingnya. Nanti bisa disampaikan melalui virtual ya kepada siswa atau anggota-anggota baru. Yang kedua adalah solusinya kita buat sebuah pameran kecil. Nah, pameran ini memang tidak ada yang jaga nantinya. Kita bisa taruh di beberapa titik di sekolah ya sebagai atau bisa buat pioneering yang besar. Misalkan ada tulisan selamat datang itu berarti di situ juga kita bisa memberitahu bahwa ini loh hasil karya pramuka. Kita juga bentuk panduk diberi foto-foto kegiatan atau apa. Jadi tidak harus langsung kendalanya seperti tahun-tahun biasa ya. Biasanya kita mempertunjukkan semampu dan sebagainya pada anggota atau siswa baru. Tapi sebenarnya pramuka itu di setiap sekolah memang diwajibkan. Notabene diwajibkan. Tapi kenyataannya memang ya tahu sendiri kakak semua tahu sendiri seperti apa. Nah, ini salah satu contohnya. Kakak bisa membuat hal seperti ini. Ini namanya market pioneering. Ini bisa dibuat di rumah. Nanti kakak bisa tugaskan teman-teman, bisa tugaskan anggotanya untuk membuatnya di rumah. Nanti hasil ini bisa kakak pamerkan ke siswa baru atau anggota baru untuk mengenalkan lebih dalam lagi tentang pramuka seperti apa. Karena saya yakin pramuka penegak dengan pramuka pendalang itu sangat berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sini notabene pramuka penegak adalah bagaimana dia bisa tujuan mereka masuk pramuka itu ketika mereka ke penegak itu kebanyakan dan mereka bukan mencari saya harus pintar pramuka, kebanyakan bukan itu. Tapi bagaimana caranya mereka bisa mengenal dirinya, bisa mengenal pribadinya dengan baik. Mungkin dengan cara membuat hal seperti ini juga bisa membuat hal-hal yang seperti ini. Ya, maka pioneering seperti ini. Bisa kakak tugaskan. Waktunya ditentukan oleh kakak. Cara pembuatannya juga bisa di rumah. Jadi banyak hal-hal yang lain yang bisa kita laksanakan ketika melakukan kegiatan-kegiatan di rumah. Ya, intinya bisa mempersiapkannya seperti itu. Yang jelas tetap semangat. Terus yang kedua adalah bagaimana cara kita melakukan latihan di rumah dengan maksimal, dengan tetap ada tatap muka yang baik atau ibaratnya tatap muka melalui virtual yang baik itu bagaimana sebenarnya tidak ada yang sulit karena aplikasi media sosial itu sangat banyak. Apalagi salah satunya bisa menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Mungkin perbedaannya adalah kita tidak bisa berbicara langsung, tapi kalau kita aplikasikan mereka bisa tugaskan untuk membuat market, tugaskan untuk membuat ibaratnya sandi ambalan di rumah atau bisa buat kuis di rumah atau mereka suruh bikin sandi yang baru. Cara latihan di rumah itu bisa kakak aplikasikan melalui media apapun bisa. Yang cara berlatihnya itu harus benar-benar tidak membosankan. Jadi setidaknya mereka itu kalau bisa adakan sedikit hadiah gitu atau apa atau bisa juga
berikan tentang cerita atau berupa video-video menarik atau misalkan tentang suruh membuat video tentang apa namanya bersemapur di rumah atau bagaimana itu bisa. Jadi yang jelas kalau cara latihan di rumah yang baik adalah bagaimana menggunakan SKU yang baik, yang di SKU-nya dulu. Nah, jadi cara penyelesaian SKU sebenarnya kalau kita di rumah itu sebenarnya sangat-sangat mudah, ya. Sangat-sangat mudah. Karena ini kesempatan agar kita untuk menyelesaikan SKU ini. Ya, ini ada sebagai panduan saja, tapi yang jelas untuk kakak cara penyelesaiannya di rumah, contohnya adalah mereka tidak bisa kan menguji langsung ke pembinanya, tidak bisa menguji langsung tatap muka ke pembinanya. Maka solusinya mereka diperkenankan membuat resume. Ini contoh resumenya. Ada tulisan tangan kayak supaya mereka tidak fokus. Ya, ini resume. Resume ini bertujuan adalah kembali pertanyaan pada SKU, lalu mereka menjawabnya dengan menulis kembali pada lembar resume tersebut. Di dalamnya ini nanti ada bentuk pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dan jawaban dari resume-resume tersebut. Nah, mereka bisa. Intinya ini sebagai perwakilan mereka sudah menulis. Jadi ketika mereka sambil menulis, mereka bisa sambil belajar. Ini secara teorinya ya, kayak. Secara teorinya ini bisa dilakukan seperti ini. Ya, pembuatan resume. Resume rangkuman tentang pertanyaan dan jawaban untuk calon penegak perantara atau penegak yang akan menuju ke penegak pelaksana. Nah, terus untuk yang lain juga, mereka juga bisa kita suruh untuk membuat bagaimana cara membuat proposal kegiatan, tapi sebelum kakak-kakak menugaskan kepada mereka, mungkin kakak bisa membuat videonya lalu dikirimkan ke anggota, khususnya misalkan kalau di seluruh anggota mungkin terlalu banyak, kita kirimkan saja ke peradananya atau ke pimpinan sangganya untuk membuat proposal. Ini juga tulis tangan juga. Contoh proposal. Ini sebagai media pembelajaran mereka. Jadi ketika mereka sudah nanti di tahun depan, mereka sudah tidak ketinggalan materi-materi selama mereka di rumah. Nah, ini secara teori dulu kayak, saya jelaskan secara teori dulu. Bisa membuat proposal ini untuk calon penegak bantara. Sedangkan untuk calon penegak laksana, untuk calon penegak laksana adalah membuat laporan pertanggungjawaban dari proposal yang dibuat tadi. Nah, ini pembuat teori-teorinya dulu. Ya. Bisa dibuat seperti ini. Jadi ibarat penugasan secara tertulis banyak referensinya hanya pada buku ini dan juga buku yang lain juga. Nah, untuk prakteknya untuk aplikasi ini, prakteknya bagaimana? Sebenarnya ketika kita di rumah itu kedekatan kita dengan keluarga sangat-sangat memberikan kesempatan karena kebanyakan curhat nih kayak ini kebanyakan dari adik-adik penegak itu tidak diizinkan latihan pramuka, kebanyakan mereka sore di depan orang tua segala macam lah alasannya, sehingga banyak orang tua yang ibaratnya kamu berhenti pramukanya dan segala macam karena kendalanya waktu. Nah, sekarang kesempatan mereka bagaimana membuktikan bahwa pramuka itu sebenarnya berguna buat kehidupan mereka. Aplikasi ini secara misalkan di poin Bantara ada 23 poin itu bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Saya contohkan di poin 1 di agama Islam dulu kayak agama Islam, karena saya agama Islam jadi saya tidak bisa mencontohkan agama yang lain. Misal contoh untuk sholat berjamaah dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan dengan keluarga. Jadi ibaratnya ini sebagai salah satu contoh bahwa pramuka itu sebenarnya bukan mendidik kita untuk menjauh dari keluarga, tapi bagaimana caranya kita bisa lebih dekat dan lebih dekat lagi dengan keluarga. Dan poin kedua yaitu tentang berani menyampaikan kritik dan saran secara sopan dan santun. Nah, kita kan bisa ngobrol sama orang tua kita tentang ibu, ayah atau siapapun panggilan kalian kepada orang tua kalian
bisa menjelaskan tentang pramuka seperti ini. Selama kalian di rumah itu jelaskan dengan baik. Itu berupa kesadaran kepada orang tua kalian menerima lebih dekat lagi sama orang tua dan berani mengirim saran. Yang ketiga, mengikuti jalannya diskusi. Diskusi ini dengan anggota pramuka dan keluarga kalian bisa berdiskusi. Contoh, diskusi besok makan apa, diskusikan dengan keluarga kalian. Itu juga poin SKU loh. Jadi bukan hanya dengan anggota saja. Jadi solusinya ketika memang di SKU ini adalah berdiskusi dengan anggota, karena kita nggak bisa tetap buka kan, kita bisa tetap buka cuma hanya dengan keluarga, maka kita bisa diskusi dengan keluarga. Yang keempat adalah saling menghormati antar umat beragama. Nah, buat teman-teman yang punya teman dengan beda agama, mungkin bisa lebih saling menghormati keadaan seperti ini. Contohnya adalah di daerah di Parang sendiri atau di Bali sendiri banyak yang bukan yang non Muslim, ada Kristen, ada Protestan, ada Hindu, Buddha juga ada. Tapi di sini alhamdulillah tidak ada perdebatan apapun. Yang jelas tetap pramuka itu harus bisa mendapatkan yang namanya toleransi. Itu bisa kita aplikasikan walaupun tidak bisa bertatap muka, bisa melalui video call atau apa, itu bisa kita aplikasikan sebagai jiwa toleransi kita. Nah, terus untuk yang kelima, pertemuan ambalan. Nah, ini nih yang susah. Poin yang kelima ini adalah pertemuan ambalan. Masa sih kita harus bertatap muka? Bagaimana cara pertemuan? Bisa. Itu melalui media Zoom seperti ini. Lakukan media Zoom seperti ini adalah pertemuan ambalan. Latihan media seperti ini dengan secara virtual itu bisa dikatakan, bisa dinyatakan bahwa ini adalah pertemuan ambalan. Yang namanya pertemuan itu kan di sini tidak kita dijelaskan apakah harus ketemu langsung, apakah hanya melalui media, tidak kan? Nah, makanya di sini solusinya adalah dengan cara bagaimana kita bertatap muka, tapi dengan jarak, dengan media sosial atau media yang sudah tersedia. Nah, terus untuk bahasa juga, terus juga pengelolaan kegiatan ambalan. Nah, ini ambalan tidak jalan. Ya. Ambalan kan tidak jalan. Jadi yang jelas caranya bagaimana aplikasinya agar kita mengelola kegiatan di ambalan tapi tetap berjalan. Kakak-kakak saya yakin setiap ambalannya punya media Facebook, Instagram, atau media-media yang lain, atau bisa juga YouTube. Itu juga bisa dikatakan bahwa itu adalah media untuk bahwa kakak telah mengelola kegiatan ambalan. Bisa kakak upload berupa foto, materi-materi yang tidak membebankan mereka ya intinya. Dan yang ketiga, pengujian SKU ini adalah sangat tepat ketika kita berada di rumah, itu malah SKU ini adalah sangat berguna. Karena di sini ada tentang sosial, intelijensi, sosial, terus ada fisik juga, ada spiritual juga, ada intelektual juga, terus ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan, bisa kita aplikasikan di rumah saja. Jadi yang jelas itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk menutup latihan hari ini, tentunya pada saat penutupan atau upacara penutupan, itu kakak bisa menggantikan yang tadinya awal dengan sandi ambalan. Nanti di penutupan kakak bisa bacakan adalah renungan jiwa. Ini salah satu contoh renungan jiwa ya. Cobalah katakan pada dirimu, cobalah renungkan, katakanlah, saya ada karena kehendak Tuhan. Saya dilahirkan oleh ibu saya. Saya dididik agar menjadi anak yang berguna. Bagi keluarga, orang tua, saya selalu mendidik saya dengan kasih sayang. Marilah kita merenungkan beberapa tahun yang lalu saat kita di kandungan oleh orang tua, betapa bahagianya mereka. Nah, itu salah satu contoh renungan yang bisa dibacakan ketika upacara penutupan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan silakan, apapun yang penting berhubungan dengan latihan pramuka khususnya penegak kayak. Selain itu saya tidak bisa jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Hasan yang telah memaparkan materinya dengan begitu jelas ya, meskipun tadi ada beberapa kendala teknis ya Kak. Baik, dilanjut untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Kepada peserta yang ingin bertanya, boleh silakan
diketik terlebih dahulu di kolom komentar yang ada di bawah ini ya Kak. Silakan boleh bertanya. Kita beri beberapa pertanyaan ya, hanya 5 kuota penanya. Seperti biasa akan dibacakan oleh saya selaku moderator. Kepada kakak-kakak pramuka, disilakan. Ada nggak ya yang cek? Nggak ada lagi penanya. Baik, silakan diimbau kembali untuk seluruh kakak-kakak pramuka yang ingin bertanya mengenai gimana sih latihan di rumah saja dengan sistem virtual daring dan online. Barangkali dari kakak-kakak masih banyak yang kurang jelas terhadap pemaparan dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Hasan, bisa ditanyakan kembali, ditulis saja Kak di kolom komentar yang ada di bawah. Atau ada yang ingin bertanya langsung Kak? Boleh langsung saja. Sebagai catatan di UI 2 buah. Giveaway-nya ada 2 buah buku Kak, 2 buah buku Boyman, 1 scarf dan 2 paket kayu. Ya, Kak. Kayu. Ya, ini saya mau kasih tahu giveaway ya. Untuk giveaway-nya ini baru dikasih tahu ada 2 buku Boyman, 2 buku Boyman. Yang kedua ada 1 tangan leher satin untuk pramuka penegak, bisa juga untuk membina. Dan yang ketiga ada 2 paket kuota. Berapa giganya nanti kejutan saja. Ya, jadi bagaimana untuk kakak-kakak pramuka? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya Kak, mau nanya Kak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, terima kasih atas moderator sudah menyempatkan saya memberikan waktu untuk bertanya. Oke Kak Hasanuddin, terima kasih sudah memaparkan materi yang sangat baik. Oke, ini terjadi ketika tidak adanya pandemi ya Kak. Ini di luar dari materi ini Kak. Mohon maaf, ada keributan ya. Oke, jadi pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara meningkatkan minat dan bakat ekstrakurikuler pramuka walaupun sudah diberi yang terbaik? Jadi maksudnya itu walaupun sudah diberi di ekstrakurikulernya kenyamanan apapun, tapi tetap saja gitu. Yang minat bakatnya itu sedikit dari para yang masuknya gitu. Ya, terima kasih. Ini merujuk sebelum pandemi gitu. Ya, terima kasih. Ya, silakan Kak Hasan. Dari Kak Andis Apriani. Oke ya, terima kasih Kak Andi atas pertanyaan ini. Mungkin permasalahan bukan pada Kak Andi aja ya, mungkin banyak dari kawan di Pangkalan ini. Mungkin ini pertanyaan yang sering saya dengar. Gini kayak, ini pengalaman saya mendirikan Pangkalan sendiri, itu mereka sebenarnya bukan tidak suka dengan pramukanya. Sebenarnya bagi mereka pramuka itu hanya sebagai jalan, diibaratkan sebagai jalan. Jadi mereka walaupun mereka masuk pramuka pas di beberapa MR pun tidak akan ngaruh dengan mereka. Tapi yang harus kita sentuh mereka adalah kebanyakan dari mereka kenapa ragu ketika masuk organisasi itu mereka kadang tidak mempunyai teman dekat atau teman sepermainan. Itu salah satu hal yang pertama. Yang kedua, ketika mereka masuk, mereka diberikan materi-materi yang menurut mereka membosankan. Jadi yang jelas ketika mereka masuk ke dunia pramuka, kita nggak usah perkenalkan dulu pramuka itu seperti ini loh, ini seperti ini loh. Kita nggak usah pramuka. Mereka dari SD pun udah tahu pramuka warnanya coklat,
tangan leher seperti ini. Yang harus kita sentuh adalah bagaimana sih mereka ibaratnya lebih nyaman di pramuka itu. Ibaratnya bukan berarti kita tidak mengedepankan pramuka ya. Ini dalam satu hal kita bagaimana cara mendapatkan anggota sehingga anggota itu bisa mau dengan kita. Itu yang kedua adalah kita harus pramukanya, kita ibaratnya rangkul mereka dulu, ajak mereka, biarkan mereka nyaman dengan kegiatan. Misalkan mereka pengen latihan, Kak, latihannya ngobrol aja lah, nggak apa-apa. Ya, ngobrol aja. Kak, latihannya main bola aja, nggak jadi masalah. Yang jelas mereka nyamankan mereka dulu. Terus yang ketiga, mungkin kendala yang ketiga adalah omongan dari teman. Kamu ikut pramuka buat apa? Nanti depannya jadi apa? Terus kamu mau ngapain di pramuka? Dapatnya apa di pramuka? Itu pertanyaan yang selalu dilontarkan kepada anggota pramuka yang sedang aktif, kepada anggota-anggota yang tidak aktif. Nah, pertanyaan seperti itu bisa kita bentengi sebenarnya dengan cara kita lebih dekat dengan mereka, lebih memahami dengan mereka. Yang jelas usia penegak adalah usia di mana mereka ingin mempunyai orang yang perhatian kepada mereka. Yang mereka satu, saya ingin tahu jati diri saya seperti apa, saya itu seperti apa, orangnya seperti apa. Why not? Jadi yang namanya pramuka itu sangat-sangat luas. Itu cara saya ya. Cara saya alhamdulillah agak sedikit berhasil. Memang kendalanya adalah ketika di anggota putra. Memang kalau anggota putri nggak jadi masalah. Anggota putra yaitu kendalanya adalah kawan sepermainan. Terus kalau yang tiga itu masih tetap terjadi permasalahan juga bagaimana caranya. Nah, makanya kita diskusikan lagi dengan kawan-kawan yang bukan pramuka juga nggak apa-apa, kita diskusikan sebenarnya kenapa sih mereka malas latihan pramuka. Nah, kitanya sendiri yang harus turunkan. Jadi bukan kita menunggu saja, bukan kita mengajak saja. Ya baik, terima kasih Kak Hasanuddin selaku pemapar materi. Kak Hasan. Baik, untuk kakak-kakak silakan ada yang ingin bertanya kembali, boleh diketik saja atau ditulis di kolom komentar yang ada di bawah ini ya Kak. Sambil menunggu pemateri masuk kembali, mungkin ada gangguan teknis kembali. Kak Hasan. Saya kayak Kak apa Dek ya manggilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kayaknya kalau dibandingkan dengan peserta webinar yang lain, saya yang paling nih umurnya nih. Nah, saya adalah bina pramuka di SD. Nah, saya guru kelas 6. Tapi kebetulan kami pramukanya lagi berlibur juga. Tapi katanya saya di seminar pramuka itu di SD itu dan penggalan menurut, tapi kenyataannya banyak SD beri materi penggalang semuanya, padahal kan biasanya di SMP. Kalau misalnya kata pemateri dari Kuarcap, kalau udah diseragamkan saja, kalau di SD itu materinya siaga. Kami pembina materi siaga itu tidak memahami. Dengan kami program siaga itu disalurkan secara serempak. Karena Kak Hasanuddin membahasnya masalah materi penegak aja kayaknya, tidak disinggung-singgung penggalang dengan siaga terutama. Pengennya kutas habis tenaga juga. Terima kasih. Di mangga Kak Ai Anlestari, dilanjut. Baik Kak. Sebenarnya
di awal opening juga Bu sudah ya Kak Carti ya sudah dijelaskan terlebih dahulu Kak. Khusus area kita khususkan terlebih dahulu untuk kakak pramuka dari tingkat penegak dan pandega. Hanya saja apabila dari Kak Carti atau Ibu Carti ingin bertanya mengenai pramuka siaga dan penggalang, sebenarnya boleh Kak. Akan tetapi request terlebih dahulu untuk penyaji kita atau pemateri. Karena untuk pemateri juga Kak Hasan dikhususkan untuk pemaparan materi pandega dan penegak. Jadi seperti itu Ibu. Untuk Kak Hasan. Ya, ya. Jadi ada pertanyaan kedua nih Kak dari Ibu Carti ya. Tadi kan Kakak sudah memberikan pemaparan materi ya Kak. Nah kebanyakan itu yang dipapar materinya itu mengenai penegak dan pandega saja Kak. Sedangkan yang Ibu Carti latih atau mungkin di sekolahnya ya di lembaga pendidikannya itu lebih ke pramuka siaga dan penggalang Kak. Jadi Oke, siap. request untuk cara pelatihan online atau virtual atau dengan sistem daring ini bagaimana jika dilakukan dengan sistem tingkatan siaga dan penggalang. Oke Kak ya, untuk tingkatan penggalang kebetulan SMP 2 Selik juga saya pegang. Untuk penggalang itu kayak itu kita tidak bisa seperti penegak kayak setiap waktu melalui online. Tapi sebenarnya anak penggalang juga banyak. Tapi yang bisa kita aplikasikan adalah bagaimana kita tugaskan minimal ada ibaratnya ada tugas buat mereka 1 bulan sekali. Tapi yang berhubungan dengan kegiatan pandemi. Contoh, mereka suruh membuat tempat cuci tangan atau bagaimana. Kalau memang dari adik-adik penggalang SD atau SMP tidak bisa menggunakan aplikasi yang ada, maka kita sendiri atau pembinanya sendiri yang harus bisa turun tangan langsung ke mereka. Jadi mereka mungkin kalau anak SD tidak terlalu jauh rumah-rumahnya, pasti sekitar situ saja. Tapi kalau anak SMP saya yakin mereka punya minimalnya punya aplikasi WhatsApp. Bisa gunakan grup WhatsApp juga bisa gunakan. Tugaskan mereka, contoh, silakan adik-adik membuat tempat cuci tangan di rumah misalkan, yang sederhana saja. Jadi yang jelas kalau untuk penggalang SD sama penggalang SMP atau siaga SD itu tidak harus setiap waktu atau setiap minggu kayak cukup 1 bulan 1 kali saja karena saya yakin untuk program kerja penggalang siaga dan penggalang SMP, penggalang SD dan siaga SD itu tidak terlalu padat seperti anak-anak penegak. Itu saja yang saya sampaikan Kak. Ya baik, jadi seperti itu Kak Carti sudah paham ya Ibu ya? Ya terima kasih. Untuk penanya ketiga, boleh saya bacakan ya? Ternyata sudah banyak nih Kak di kolom komentar yang memberikan pertanyaan ya, Kak Hasan. Siap untuk pertanyaan ketiga ya, Kak Hasan. Dari Kak Miftahul Umam. Bagaimana caranya agar ketika latihan pramuka dengan cara daring itu bisa mengasihkan, sedangkan kadang yang langsung atau latihan langsung pun agak menjenuhkan. Nah, solusinya bagaimana ini, Kak Hasan? Oke ya, saya kasih contohnya nih Kak. Ini ada boneka penyong. Ini ada, saya gunakan, kenapa saya gunakan ini sebagai media pembelajaran. Kalau untuk adik-adik penegak, biasanya adalah mereka lebih condong kepada cerita-cerita tentang pengenalan dirinya. Tapi kalau anak-anak SD biasanya dikancil, mencuri bentimu, dan segala macam. Tapi kalau untuk anak-anak penegak, biasanya lebih condong mereka lebih tertarik kepada cerita-cerita bagaimana pengenalan diri. Nah, supaya menarik, sebenarnya yang pertama itu adalah dari kitanya sendiri. Nah, ini tantangan buat para pembina dan pembantu pembina. Kalau di latihan langsung, biasanya adalah yang bergerak penegaknya. Sekarang yang bergerak kitanya. Yang harus jadi ibaratnya kalau misalkan kita jadi orang lain, bukan jadi orang lain, bukan berarti kita harus bisa
terus berkreasi. Contohnya, saya mau jawab nggak? Ini Kak, kalau bisa, kalau untuk tidak membosankan, berikan hadiah kepada mereka ketika mereka mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh kakak. Nah, seperti itu. Ya, benar. Ya. Nah, jadi yang jelas, kakak harus jangan pelit memberikan hadiah kepada mereka. Berikan contoh. Bagi adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan kakak atau bisa membuat ini dengan cepat, akan kakak berikan kuota. Itu buat anak-anak penegak biasanya senang sama kuota 1 giga aja dia senang. Ya, jangan dikasih permen kalau permen buat anak SD. Tapi kan anak SD juga nggak mau. Yang selanjutnya adalah bisa menggunakan challenge. Challenge-nya gini. Mereka nih bisa menggunakan video call misalkan 4 orang, mereka suruh berlomba membuat ikatan atau membuat pioneering kaki 3 secara cepat. Siapa yang paling cepat dia yang menang. Jadi kalau bisa sering-sering mah adakan kompetisi di Ambalan. Karena kita latihan online bukan latihan tetap muka langsung, sering-sering mah adakan kompetisi secara online. Awas, kompetisi secara online. Jadi mereka akan lebih tertarik ketika mereka diberikan kompetisi secara online. Ya, yang pertama adalah cerita tentang pengenalan diri. Yang kedua adalah kompetisi secara online ya, cara misalkan cara membuat pioneering tercepat atau cara membuat video-video lucu dan sebagainya, di-challenge-kan bisa seperti itu. Jadi bisa dengan 2 hal seperti itu. Atau kalau misalkan ada ide lain dari kakak boleh. Yang jelas sangat berbeda ya. Kalau pada online itu yang aktif adalah kitanya. Tapi kalau pada saat kita yang aktif adalah mereka. 70%, 20%, 25% pembina, 70% penegak. Maka yang 25% ini akan menjadi 75% ketika kita latihan secara online. Jadi yang lebih aktif adalah kita. Kita harus bisa memberikan hal-hal yang baru pada mereka. Itu saja, Kak. Ya baik, terima kasih Kak Hasan. Bagaimana untuk Kak siapa tadi Kak? Kak Miftahul Umam? Kak, sudah cukup ya? Oh iya, Bapak. Sudah cukup mungkin ya, Pak ya? Ya, jadi seperti itu, Pak. Dilanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Yang keempat, mohon maaf. Untuk pertanyaan yang keempat, itu dari Kak Muhammad Agit Saputra. Ya, Kak Muhammad Agit Saputra. Kak, mau tanya dong. Kalau mengerjakan SKU lewat virtual atau online, cara penilaian Dewan Kerja kepada yang dites, SKU itu gimana? Yang dites SKU-nya itu bagaimana mungkin ya? Apakah harus di video call atau bagaimana? Terima kasih, Kak. Kak Hasan, boleh dijawab pertanyaannya. Oke, tadi sudah saya sampaikan kayak bahwa yang namanya pengujian SKU di rumah itu malah lebih menguntungkan. Kenapa? Kita bisa langsung aplikasikan kepada keluarga kita. Jadi yang namanya apakah kita harus diujikan ke Dewan Kerja? Jadi gini banyak, bukan mohon maaf kalau ada salah-salah kata Kak. Kalau yang sebenarnya untuk pengujian SKU itu bukan pada penegak, tapi kepada pembina atau pembantu pembina atau orang yang di bidang itu, tapi bukan sama penegak ya. Jadi kalau untuk kakak Dewan Ambalan, ya, nyebutnya adalah Dewan Ambalan, itu tidak berhak untuk menentukan bahwa ini lulus atau tidak. Nah, maka ini adalah tugasnya seorang pembina dan pembantu pembina bahwa anak ini lulus atau tidak. Pramuka itu tidak usah dipersulit dan tidak juga dipermudah. Tapi bagaimana cara kita memahami pramuka dengan cara berpikir mereka tanpa mengurangi atau menambahi aturan yang ada. Itu adalah cara para pembina. Makanya tadi saya sudah sampaikan, cara lainnya adalah dengan mereka membuat resume ini, merangkum pertanyaan SKU dan jawaban SKU, ditulis di sini, nanti mereka bisa difoto hasilnya, lalu dikirimkan ke pembina untuk dilihat. Kalau misalkan pengennya seperti itu. Tapi yang jelas, saya yakin kalau misalnya kurang, jadi berikan foto-foto ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan. Contoh, di salah satu poin SKU ada bisa membuat salah satu
aplikasi pioneering dalam kehidupan sehari-hari. Ada seperti itu atau ada diskusi juga ada. Yang jelas diskusi itu bukan pada saat ikut pelatihan pramuka saja. Tadi saya sudah bilang ketika kita sama keluarga makan, ya ketika kita makan sama keluarga, itu juga bisa berdiskusi, itu juga dikatakan sebuah diskusi. Jadi sudah dikatakan bahwa pengujian SKU tidak terlalu rumit ketika di rumah, itu malah akan mempermudah. Jadi SKU ini tidak usah terlalu dipersulit, tidak usah juga terlalu dipermudah. Jadi caranya adalah per poin saja, per poin. Misalkan contohnya gini kan, misalnya berikan contohnya, contohnya adalah dapat memimpin kerja bakti. Nah, kalau kerja bakti pada masa pandemi bisa tidak? Bisa, di rumah. Itu kan bisa di video waktu di rumah disampaikan di masuk pengujian. Jadi pengujian itu sudah harus ditanya oleh pembinanya, tapi dengan cara memberikan visual juga termasuk. Terima kasih. Baik, seperti itu. Jadi Kak Muhammad Agit sudah cukup jelas ya, Kak Agit? Sudah cukup. Baik, karena kuota pada hari ini hanya cukup 4 penanya saja sesuai dengan DIY. Mangga, Kak Hasan. Apakah satu lagi Kak Hasan pertanyaannya? Atau cukup? Boleh satu lagi nggak apa-apa. Satu lagi ya. Dari Kak siapa nih? Ya, saya bacakan. Bentar ya, Kak. Ya. Nomor 10. Kalau begitu berkomunikasi lebih Oh, udah tadi. Itu kita di pramuka wajib. Nah, ya baik, pertanyaan terakhir ya Kak. Dari Kak Anwar Musyadat. Kak, gimana caranya mengurus anggota pramuka wajib ya? Mengurus anggota pramuka wajib agar lebih efektif karena sampai sekarang susah untuk membina di luar masa pandemi. Apalagi di luar masa pandemi. Seperti itu. Bagaimana Kak Hasan? Sudah paham dengan pertanyaannya? Oke, itu saja ya pertanyaannya. Jadi gini, kalau pramuka wajib saya yakin kalau misalkan di masa pandemi itu kita harus komunikasikan dengan pihak kurikulum. Kalau misalkan pramuka wajib, kita komunikasikan dengan pihak kurikulum apakah perlu adanya latihan secara online kepada anggota pramuka yang diwajibkan di sekolah. Kalau memang tidak perlu, kakak tidak usah memikirkan. Tapi kalau misalkan perlu, maka solusinya adalah salah satunya yaitu kita harus memberikan sedikit materi berupa video atau berupa, ini yang gerak adalah kita sendiri, berupa materi-materi gambar atau materi-materi visual. Jadi bukan berupa tulisan saja, tapi ada berupa ada gambar-gambar tertentu yang diaplikasikan kepada mereka. Contohnya ini seperti ini. Ya, ini contohnya mereka diberikan titah-titah laksana atau titah-titah pertanyaan, misalkan diberikan Hasan, suaranya hilang. Baik, terima kasih untuk Kak Hasan atas jawabannya. Dari pertanyaan terakhir ya. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah bertanya. Dari 5 penanya yang sudah dijawab semua oleh narasumber kita pada hari ini ya Kak. Jadi
Tambahan untuk informasi ya Kak, bagi kakak-kakak pramuka baik dari tingkat penegak dan pandega dan di seluruh gugus depan ya, di pangkalan masing-masing, ketika ingin mengadakan kegiatan baik harian ya, kegiatan ataupun kegiatan pramuka wajib yang lainnya seperti kegiatan harian, bulanan dan tahunan, tunggu dulu instruksi dari Kuartir Nasional ya, atau Gerakan Pramuka Nasional. Jangan terlebih dahulu melakukan kegiatan sebelum ada instruksi surat dari Kuartir Gerakan Pramuka Nasional atau Kuartir Nasional ya Kak. Ya, Kuartir Nasional. Ya sebelum Oh ya Kayu ada, punten Kayu ada tambahan. Buat pemenangnya nanti akan diumumkan oleh Kak Slamet langsung. Terima kasih. Baik, untuk pemenang giveaway pada hari ini akan diumumkan langsung oleh Ketua Pramuka Peduli kita yaitu Kak Slamet Muhammad Ramdan. Kepada Kak Slamet, boleh silakan. Ya, terima kasih host, narasumber, dan juga moderator. Yang pertama akan saya sampaikan untuk giveaway pertanyaan terbaik menurut saya dan juga menurut teman-teman yang sudah menyimak di sini. Yang pertama yang mendapatkan satu buku Boyman atas nama Muhammad Agit Saputra. Kak Muhammad Agit Saputra masih ada ya? Masih stay. Yang kedua yang mendapatkan satu buku Boyman atas nama Kak Carti. Yang ketiga mendapatkan scrap atas nama Kak Miftahul Umam. Yang keempat mendapatkan kuota Kak Ahmad Saifullah. Dan yang kelima mendapatkan kuota juga Kak Anwar Musyadan. Nanti untuk pengiriman giveaway ini akan dikirimkan berbarengan dengan sertifikat kegiatan. Terima kasih sudah stay untuk mengikuti kegiatan ini. Saya akan kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Slamet selaku Ketua Pramuka Peduli di Kuartir Cabang Indramayu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak pramuka ya, baik dari tingkat pramuka penegak dan pandega yang sudah mengikuti acara seminar online ini sampai hari kedua. Ya Kak, dan besok ada seminar online yang terakhir yaitu dengan tema Pramuka Peduli yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang tadi mengumumkan pemenangnya yaitu Kak Slamet ya. Kak Slamet. Mungkin itu saja ya Kak. Sekian acara seminar online pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata dalam memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Saya Yulustari selaku moderator. Mohon izin pamit dan undur diri. Sampai jumpa di seminar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.